Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, it's been a while since my last video. Untuk video kali ini saya tetap akan membahas mengenai reading, ya, reading comprehensive. Sebelumnya kita membahas dari dua jenis reading, ya, artikel baik itu yang ditampilkan di berita maupun artikel yang berdasarkan hasil riset ilmiah, ya. Ini saya coba saya ada sampaikan beberapa contoh artikel yang ada di berita, ya, portal berita. Ini saya ambil dari Jakarta Post. Jadi tipenya sekali lagi ada beberapa jenis, ya, untuk reading. Jadi kita mau memahami reading pun juga harus paham tentang tujuan. Seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, reading itu tujuannya untuk apa? Apakah memang untuk mendapatkan data dari artikel, ataukah untuk mereview artikel ilmiah sebelumnya atau riset sebelumnya untuk riset kita, ataukah kita untuk tes English test, gitu, ya. Nah, sebelumnya saya sudah coba bahas mengenai artikel tentang ini, ya, apa namanya, millennial in housing industry. Nah, itu artikel yang asalnya dari berita, ya, berita, dan satu lagi dari artikel ilmiah, riset ilmiah. Jadi tipenya akan berbeda, bentuk penyampaiannya juga akan berbeda. Nah, kalau misalkan ini tujuan saya adalah ingin mendapatkan data, contohnya kalau ada data di sini, misalkan saya ingin mengetahui, misalkan riset saya tentang industri manufaktur, gitu, ya, industri manufaktur di Indonesia itu seperti apa. Saya misalkan ingin ambil dari ke peningkatan dari economic growth atau peningkatan ekonomi di Indonesia itu jumlahnya berapa, terus habis itu saat dibandingkan dengan sebelumnya itu berapa persen dan sebagainya. Saya ambilnya dari artikel yang seperti ini. Nah, itu kita tujuannya adalah untuk mendapatkan data. Nah, yang saya bahas di video kali ini adalah memahami reading yang tujuannya adalah untuk English test. Nah, sebelumnya kan belum saya coba nih, ya. Nah, ini ada buku dari Deborah Phillips, ya, yang sebelumnya saya juga pernah minta kalian untuk mengerjakan, tapi di structure atau di grammar. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang readingnya. English test pun ada dua, jadi apakah kalian ingin English test yang tipenya IELTS ataukah yang English test tipenya TOEFL, ya. Nah, untuk bukunya Deborah ini dia pakai English test yang TOEFL ini yang TOEFL. Jadi silahkan kalian coba latihan di sini. Saya coba bahas salah satunya yang isinya membahas tentang yang saya pilih yang kaitannya sama ekonomi, ya, kaitannya sama ekonomi. Nah, ini membahas tentang Wealth of Nation-nya Adam Smith. Jadi modelnya TOEFL itu biasanya seperti ini. Kata ini, kata school, kata tertentu yang dipilih dari soal itu punya closest meaning atau arti yang sama dengan apa, gitu. Seperti yang contoh-contoh yang saya sampaikan di kuis, di tes, itu kan sebenarnya saya ambil dari tipenya TOEFL, ya. Tetapi kalau tipenya IELTS itu akan berbeda-beda. Ini saya ambil dari British Council. Biasanya kalau British Council itu tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa macam. Ini tipe IELTS saya pilih yang intermediate, ya, yang kemampuannya menengah itu. Jadi tipenya seperti ini, task 1 itu ada seperti ini. Jadi kita mengisi ini kosong, ya,
titik-titik gitu, kita milihnya yang mana gitu. Terus yang kedua biasanya true, false atau not given. Nah, biasanya di situ ada di soal readingnya. Jadi tipenya akan berbeda, cara tipsnya pun juga akan berbeda. Kalau tipsnya itu modelnya seperti TOEFL, TOEFL itu pertanyaannya biasanya jenisnya ada yang seperti ini. Jadi ada yang modelnya itu school in line ini is itu apa? Jadi uh, has the closest meaning with, nah gitu, seperti beberapa pertanyaan saya di kuis itu biasanya pada dasarnya ingin menanyakan sinonimnya apa sih gitu, intinya seperti itu. Ada yang tipenya seperti ini. Nah, tipenya yang seperti ini memang harus kita baca lebih detail ya. Jadi kayak the passage states that all the following occur prior to 19 accept that. Nah, berarti kan ada kata-kata accept that ini biasanya kita harus pahami dulu konteks keseluruhan kalimatnya atau bahkan mungkin paragraf, baru kita bisa menjawab ini. Terus seperti ini. Kalau ini sama sih ya. Nah, kayak gini. The passage indicates that the moratorium declared by Roosevelt effected titik-titik-titik. Nah, ini juga tipenya adalah tipe yang yang memang kita harus baca, tapi nggak perlu baca semua kalau saya ya. Untuk menghemat waktu biasanya saya cuman ambil kata kuncinya. Kayak misalkan moratorium. Nah, ini kata kuncinya kan di sini. Nah, itu biasanya langsung saya cari eh, apa namanya? Bentar ya. Langsung saya cari apa yang ada kata-kata ini di passage. Di passage itu di bacaan ya. Apalagi sudah ada tambahan kata kunci seperti ini. Roosevelt affected titik-titik-titik. Nah, itu biasanya saya ambil dari situ. Tapi biasanya kalau terdiri dari dua jenis pertanyaan, biasanya saya kerjakan yang seperti ini dulu. Nah, ini saya kerjakan dulu karena kan saya nggak perlu paham readingnya. Selama saya punya vocabulary yang banyak, biasanya saya akan kerjakan yang seperti ini dulu. Nah, baru yang it refers to, biasanya kan ada pertanyaan it pada paragraf titik-titik itu refers to titik-titik. Nah, itu biasanya saya akan kerjakan duluan. Jadi yang untuk menghemat waktu, biasanya yang model pertanyaan di reading yang seperti ini dulu yang saya kerjakan. Kalau modelnya yang tadi seperti ini, nah ini the passage states that accept. Nah, kalau ada kata accept berarti saya setidaknya harus baca dulu. Tapi nggak perlu dibaca semua, kita cari kata kunci dari pertanyaan ini. Misalkan prior to 1933. Jadi kita cari kata kunci tahunnya, terus habis gitu tapi sebelum, masih occur in 1933. Prior to itu kan sebelum ya. Jadi saya akan mencari kejadian yang digambarkan di reading yang terjadi sebelum 33 itu apa. Tapi kan kata kuncinya sudah ada. Terus kayak misalkan, nah kayak yang seperti ini, kalimat seperti which of the following can be inferred from the passage. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini mana sih yang dijelaskan di dalam passage atau di dalam reading. Nah, kalau soal yang seperti ini biasanya saya kerjakan terakhir. Ini saya kerjakan terakhir. Karena biasanya ketika saya sudah baca yang ini, baru saya nggak perlu baca semuanya. Nanti yang pertanyaan yang seperti ini biasanya saya jawab terakhir. Karena biasanya saya akan paham dari mencari jawaban di soal-soal yang lain. Gitu. Jadi seperti itu. How to answer ya untuk yang TOEFL. Jadi sekali lagi tentukan dulu readingnya itu tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya untuk tes atau English test atau ingin mengetahui
kemampuan kita di bahasa Inggris ataukah ingin mencari data. Kalau ingin mencari data seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan, dari artikel, baik itu artikel berita maupun artikel ilmiah, dari hasil riset ilmiah, itu cara memahaminya juga akan berbeda, gitu ya. Tips memahaminya juga akan berbeda. Nah, kalau modelnya modelnya IELTS adalah seperti ini. Kalau IELTS itu memang kalau dari pengalaman saya itu memang harus dipaham, tidak bisa dibuat harus dipahami sepenuhnya biasanya, seringnya ya. Tetapi ada juga sih yang IELTS yang misalkan ada reading part pertama, part kedua, part ketiga. Nah, part pertama itu biasanya lebih gampang daripada part 2 dan 3. Biasanya yang paling susah itu part 3. Kalau saya biasanya saya akan kerjakan dulu yang susah karena harus membaca dulu dan sebagainya, butuh waktu banyak, biasanya akan saya kerjakan dulu. Nah, ini contoh yang dari British Council ya. Ini tugas kalian hari ini adalah memahami reading ini dan mengerjakan tugasnya juga nggak usah semuanya, cukup pilih dari beberapa pertanyaan yang tersedia, kalian pilih 3 di masing-masing kategori. Ini ada vocabulary, ada task 1, dan ada task 2. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya nanti saya share juga Excel di sini ya, saya kerjakan. Ini sudah saya buat contoh bagaimana mengerjakannya. Saya coba buat yang pertama untuk vocabularies ya. Vocabulary saya pilih yang nomor pertama, profits. Profits itu definitionnya kalau di reading ini adalah money that is made by a business after all the costs are paid ya. Jadi ini jawabannya, kalian tulis words-nya di sini, habis itu definition-nya apa, jangan lupa dikasih keterangan D ya, di sini D, karena biar tahu bahwa definition yang kalian pilih adalah yang D ya. Terus kalian cari sinonimnya ya. Kalian cari sinonimnya apa? Misalkan saya profit, saya ambil sinonimnya dari thesaurus seperti biasa. Nah, thesaurus, semoga sudah terbiasa menggunakan thesaurus ya, dari bahasa Inggris 1. Nah, thesaurus jangan lupa buka Word, pakai Shift F7 nanti akan keluar ini. Masukkan katanya, terus habis gitu kalian cari, pilih yang menurut kalian paham gitu ya. Misalkan saya pilihnya yang income, revenue, earnings, yang kata-kata yang terbiasa kita pakai di akuntansi gitu. Nah, saya pilih yang revenue, earning, income gitu. Jadi seperti itu ya, tapi pastikan kalian paham ya yang kalian pilih di thesaurus ini. Terus berikutnya adalah yang task 1. Nah, jadi yang vocabulary seperti itu cara mengerjakannya, ini sudah saya kasih contoh. Terus yang task 1 adalah seperti ini. Complete the text with words from the box. Nah, kan perintahnya seperti ini. Jadi yang pertama, saya kerjakan soal yang pertama ya. We need to introduce bla 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 ideas and ways of doing things so that we can improve and grow. Nah, saya mencoba mengerjakan yang ini. Nah, yang ini. Jawabannya adalah saya pilih task nomor 1 ya. Task nomor 1 jawabannya adalah inovatif ya, makanya yang di sini sudah saya coret. Jadi kalian pilih yang selain yang saya coret ya. Jawabannya adalah inovatif. Reference di readingnya yang mana yang menjelaskan inovatif gitu. Yang menjelaskan inovatif adalah di kalimat 2, second sentence, kalimat kedua. Nah, di sini in order to bla 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 bla. Nah, mulai sini ada di sini. Nah, jadi
ada di sini, tulis referensinya, second sentence, spesifiknya yang mana, tulis kalimatnya, gitu ya. Jadi tadi itu pernyataannya kan, we need to introduce titik-titik-titik ideas and ways of doing things so that we can improve and grow. Jadi kita harus memperkenalkan apa ideas and ways of doing things so that we can improve and grow. Harus memperkenalkan titik-titik ide yang titik-titik-titik. Nah, ini kata sifat nih ya. Karena setelahnya titik-titik ideas. Nah, ini kan noun. Ways of doing things. Ways ini juga noun. Sorry. Nah, jadi apa namanya? Sebelum noun berarti ada kata sifat ya. Jadi dari mana nih kata sifat? Ada convenient bukan, development bukan, better iya, mungkin, demands bukan, customer bukan, apa ada sebelum noun biasanya kan yang mengiringnya adalah kata sifat antara inovatif dan better. Nah, saya lihat nih inovatif dan better mana yang paling cocok dari situ. Ketika saya baca ini, by considering new ideas ya, and new ways of doing things. Nah, tadi kan ada kata and trying to innovate. Nah, ini kan we can improve our product bla 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 bla. Berarti dari kalimat ini, kalimat kalimat kedua ini, trying to innovate inilah yang apa namanya mewakili jawaban dari inovatif di sini. Gitu. Makanya di Excel nanti kalian tulis second reference di readingnya itu di mana, maksudnya sumber di readingnya itu di mana. Kalian tulis second sentence, sentence-nya apa, terus spesifiknya itu yang mana, kata kalimatnya itu yang mana. Nah, saya tulis by considering new ideas titik-titik, nggak usah kalau terlalu panjang nggak usah ditulis semua, titik-titik saja. And trying to innovate, we can improve titik-titik-titik. Jadi kata-kata trying, innovate, new ideas inilah yang menjadi referensi atau acuan jawaban dari inovatif ini, gitu ya. Jadi ditulis seperti itu, jadi jelas. Terus selanjutnya adalah task 2. Task 2 ini juga sama. Pertanyaan perintahnya adalah are these sentence true or false? Jawabannya adalah true. Pertanyaannya adalah we innovate because we want to increase the amount of money our business make. Jawabannya adalah true. Dari mana kok bisa true? Sumbernya di mana nih, di reading. Kita lihat dari second sentence juga. Jadi sumbernya itu di second sentence juga. By considering your idea, increase sales. Increase sales ini maksudnya adalah yang tadi ya kan, refers to amount of money our business make. Nah, amount of money our business make itu maksudnya kalau di kalimat second sentence tadi adalah increase sales. Jadi harus dibuat spesifiknya begini ya. Jadi cara jawabnya adalah saya pilih yang task nomor 1, terus jawabannya adalah true, reference di readingnya di mana, atau acuannya di reading itu di kalimat apa, terus habis gitu spesifiknya itu di kata-kata yang mana di kalimat itu kalian tuliskan. Jadi kalian bold seperti ini. Jadi seperti itu cara biar kita memahami, latihan memahami reading. Jadi nggak hanya pilih true, false, A, B, C, D, nggak yang seperti itu, tapi kita paham kenapa kok seperti itu. Di reading itu sumbernya di mana. Jadi kita mengerjakan reading itu tidak berdasarkan common sense gitu ya, tetapi memang di reading itu ada gitu ya. Kenapa kok saya minta kalian seperti itu? Karena sebenarnya ini tuh sudah ada jawabannya di bawahnya.
Jadi di sini tuh sudah ada jawabannya. Nah, ini sudah ada kan jawabannya D, jawabannya inovatif, jawabannya adalah true. Yang saya minta adalah bukan jawabannya, tetapi apa namanya? Kenapa kalian memilih itu? Di reading itu di mana? Dijelaskan di kalimat apa? Jadi itu tugasnya, termasuk di dalamnya adalah vocabularies biar kalian memperbanyak vocabularies. Jadi seperti biasa kalian pilih vocabulariesnya. Jadi masing-masing tugas itu kalian pilih 3 ya. Jadi untuk vocabularies kalian pilih 3, terserah kalian mau yang mana, mau yang demand, feedback, target boleh, atau mau yang urut inovatif, demand, review boleh, terserah ya, mana yang ingin kalian explore definition dan sinonimnya. Kalau definitionnya kalian tinggal ketik yang ada di sini, ketik ulang yang ada di sini, masukkan di Excel. Sinonimnya kalian bisa cari di apa namanya, Word, Shift F7, silahkan masukkan. Terus habis gitu untuk yang task 1 and task 2 adalah kalian mau pilih yang mana? Mau pilih, kok saya nggak paham ya yang kedua ini, saya pilih yang 3, 4, 6, boleh silakan. Yang pasti masing-masing task atau tugas kalian pilih 3 nomor. Jadi makanya tugas nomornya nanti kalian pilih di sini. Mau pilih 3, 4, 5 boleh, atau nggak pengen 3, 4, 5, mau pilih 2, 5, 6 boleh, silakan. Yang pasti selain yang sudah saya kerjakan di nomor 1 ya. Begitu juga dengan task 2, selain yang saya kerjakan di nomor 1. Selain ini nanti reading ini, PDF yang reading ini saya share juga, dan sudah saya kasih tanda yang merah tidak perlu dikerjakan ya. Kalian kerjakan selain yang sudah saya kerjakan. Oke, sementara itu tugasnya, dan begini cara latihan IELTS-nya seperti ini untuk yang reading ya. Sebenarnya masih banyak latihan yang lain. Kita semoga di 2 pertemuan terakhir kita akan coba gali lagi contoh reading yang lain ya, karena sepertinya reading itu menjembatani untuk menambah vocab dan lain-lain sebenarnya ya. Untuk discussion tidak perlu dikerjakan, ini tidak perlu dikerjakan, mungkin akan saya jadikan tugas berikutnya ya, di writing atau speaking ya. Tapi sementara tugasnya adalah untuk memahami reading yang di sini saja, dan cara menjawabnya adalah di Excel. Nanti tugas kalian adalah mengisi Excel ini. Excelnya tolong dikasih nama, NIM, dan kelas dan NIM. Nah, ini kan sudah saya kasih namanya, silakan diupload di Spade. Oke. Sementara itu dulu, terus latihan khususnya reading ya, karena reading sekali lagi bisa menjembatani kalian untuk paham vocab, bisa menjembatani kalian untuk mencoba untuk menulis ya, menulis dari pemahaman kita di reading itu seperti apa. Jadi ini banyak belajar. Oke, itu saja sementara. Keep practicing, keep learning. Semoga tidak bosan ya, karena sekali lagi semoga tidak menyesal bahwa ini tuh penting ya. Oke, itu saja dulu. Silahkan dicoba. Waktunya 1 minggu dan persiapan ini semoga bermanfaat.